saya Risma YTM, saya dari kelas M20B. Kali ini saya akan mempresentasikan materi 3, yaitu pengantar organisasi dan manajemen. 1. Organisasi. Pengertian organisasi menurut para ahli. 1. Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpinnya untuk mengejar tujuan bersama. 2. James Demone mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. 3. Chester A. Brand dia berpendapat bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivasi kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Stephen Perobins mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi. Ada beberapa bentuk-bentuk organisasi, diantaranya yaitu 1. Organisasi garis diciptakan oleh Henry Fayol. Organisasi garis adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. 2. Organisasi garis dan staf merupakan kombinasi dari organisasi garis. Asas komando dipertahankan, tetapi dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh para staf, di mana staf berperan memberi masukan, bantuan pikiran, dan saran-saran. Ketiga, organisasi fungsional diciptakan oleh Frederick W. Taylor, yaitu organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Masalah pembagian kerja merupakan masalah yang menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Masih ada beberapa bentuk-bentuk organisasi diantaranya, tapi saya hanya bisa menjelaskan 3. Selanjutnya, prinsip-prinsip organisasi. Berikut adalah beberapa prinsip organisasi, yaitu 1. Perumusan tujuan. 2. Pembagian kerja. 3. Pendelegasian kekuasaan atau wewenang. 4. Tingkat pengawasan. 5. Rentang manajemen. 6. Kesatuan perintah. 7. Koordinasi. Sebab keberhasilan dan kegagalan organisasi. Penyebab keberhasilan organisasi juga ada beberapa, yaitu 1. Perencanaan yang tepat dan matang serta dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Visi misi dan dedikasi yang tinggi. 3. Komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan dan presentasi. 4. Dana yang cukup. Penyebab kegagalan juga ada beberapa, yaitu 1. Kurangnya kehandalan SDM dan tidak kompeten dalam manajerial serta kurangnya pengalaman ketika menjalankan strategi perusahaan. 2. Kurangnya pemahaman bidang usaha yang diambil karena tidak dapat menvisualisasikan dengan jelas usaha yang akan digeluti. 3. Kurangnya kehandalan pengelolaan administrasi dan keuangan atau modal dan kendali kredit. 2. Materi selanjutnya yaitu manajemen. Pengertian manajemen menurut para ahli. Menurut The Trends Malayu, SP Hasibuan mendefinisikan manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 2. Menurut G.R. Terry, mendefinisikan manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengendalian.
yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 3. Menurut Ordway Ted, manajemen adalah proses dan kegiatan pelaksanaan usaha memimpin dan menunjukkan arah penyelenggaraan tugas suatu organisasi di dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen juga ada beberapa, yaitu diantaranya planning atau fungsi perencanaan. Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Organizing, yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi perencanaan atau pengorganisasian adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Directing, yaitu fungsi pengarahan. Directing alias fungsi pengarahan adalah upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. 4. Controlling, yaitu fungsi pengendalian atau pengawasan. Fungsi pengendalian adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Selanjutnya, efisien dan efektivitas manajemen. Efisien merupakan bagian yang terpenting dalam manajemen karena mengacu pada hubungan antara keluaran dan masuknya output atau input. Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran atau hasil akhir yang telah ditetapkan secara tepat. Masing-masing orang dapat memandang manajemen sesuai dengan cara pandang mereka. Walaupun berbeda dalam cara pandang, namun konsep manajemen tetap mengacu pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. 1. Manajemen secara proses kegiatan. Suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengkoordinasikan apa yang direncanakan sampai dengan kegiatan mengawasi atau mengendalikannya. 2. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Upaya pencapaian tujuan dengan pendekatan, menjelaskan fenomena dan gejala manajemen secara mentransformasikan dan mengidentifikasi proses manajemen berdasarkan kaidah ilmiah. 3. Manajemen sebagai profesi. Mereka yang bekerja dalam organisasi dengan menggunakan keahliannya dikelompokkan dalam kelompok manajemen profesional. Jenis manajemen yang urgen dalam organisasi diantaranya sebagai berikut, yaitu 1. Manajemen sumber daya manusia. 2. Manajemen pemasaran. 3. Manajemen produksi atau operasi. 4. Manajemen keuangan. 5. Manajemen informasi. 6. Manajemen konflik. 7. Manajemen strategi. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi, yaitu manajemen merupakan kegiatan pokok yang dilakukan seorang pemimpin karena dia menjabat sebagai manajer untuk mengolah input menjadi output melalui proses manajemen. Organisasi memiliki pengertian sekelompok orang, 2 atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi juga sangat berhubungan dengan manajemen dan tata kerja karena organisasi secara keseluruhan atau sebagai suatu keseluruhan memerlukan manajemen untuk mengatur sistem tata kerja. Selanjutnya, manajemen dan organisasi sangat berhubungan erat. Manajemen merupakan atau berarti sebagai kepemimpinan, sedangkan dalam organisasi juga terdapat kepemimpinan.
Dengan demikian, untuk menyusun organisasi yang baik dan dapat mencapai tujuan diperlukan manajemen yang baik juga. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dalam materi kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.